bulan Mei. Ada apa sih di bulan Mei? Ada gerhana, double gerhana ya kan? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Seperti biasa, nggak lepas dari contekan gue, ya kan? Kita lihat untuk semua zodiak, pengaruhnya apa sih? Kedua gerhana, matahari dan bulan, berdasarkan astrologinya dan tarot kalian. Oke? Check it out. Hai Virgo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Mei. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Virgo, paling welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Nah, kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton ketiga sign kalian masing-masing. Ya. Sun sign kalian, moon sign kalian, juga rising sign kalian. Karena gue lagi bacain Virgo, jadi ini lebih spesifik untuk Virgo rising sign karena karena Virgo rising sign itu ada di rumah pertama. Untuk kalian yang belum terbiasa nonton Fortune Star 222, gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi ya di atas ini. Isinya 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan apa sih 12 rumah astrologi itu, karena gue akan buka 12 kartu yang mewakili itu semua. Oke, jadi bisa sangat membantu kalian untuk paham bagaimana gue baca tarot yang agak berbeda. Anyway, langsung aja ke Lenormand untuk melihat fokus dan energi kalian di bulan Mei ya. Apa sih yang terjadi pada Virgo di bulan Mei? 3 kartu aja please. Fokus dan energi Virgo di bulan Mei. Apa yang terjadi pada Virgo di bulan Mei? 3 kartu aja please. Lily, Snake, Ring. Kayak kebalik deh, karena gue ngambilnya tadi dari bawah, jatuhnya dari bawah. Jadi sekarang untuk under the deck-nya, gue ambil upper deck-nya ya. Hearts. Lucu juga. Dan sebenarnya itu di under the deck itu ini mice. Oke. Jantung bacaan Snake. Ini ada yang sifatnya manipulatif, ada modus, atau Snake itu juga tentang transformasi. Ini energi Scorpio. Ada gerhana bulan di Scorpio. Buat Virgo itu ada di rumah ketiga. Rumah ketiga itu tentang rumahnya Merkuri secara original. Mindset kita, persepsi kita, pengetahuan, edukasi, pengalaman kita yang memang harus bertransformasi. Ya layaknya ular itu ya, kalau ganti kulit ya, transformasi ya. Ganti kulit itu dia merah dulu, agak sakit gitu. Tapi ya dia akan mengeras dengan sendirinya. Ya kayak berlian itu sendiri. Semakin diasah semakin keren. Dan di Scorpio itu ada sound notes ya, segala hal yang kita sangat melotok, pemahaman kita yang sangat melotok banget, yang memang kita harus tinggalkan, ada yang harus kita tanggalkan untuk mencapai perubahan itu sendiri. Nah, kartu pertamanya ada Lilith ya. Black Moon Lilith. Lilith itu udah masuk ke Taurus tanggal akhir April. Masuk ke Taurus meninggalkan Gemini. Oke. Bersamaan juga dengan solar eclipse. Lilith itu apa sih? Black Moon Lilith. Ya, segala hal yang sifatnya emosional, tapi kita coba kubur, yang tidak pernah terungkapkan.
dan itu mungkin mengenai komitmen, kontrak, ya, pembayaran, atau karma, ikatan. Upper deck, bukan under deck. Upper deck, hearts. Hati ketemu hati. Udah masuk. It's all good. Tapi masalahnya under the deck-nya, the real under the deck-nya, yang sebenarnya under the deck, ada mice. Ada kecemasan, keraguan, kekhawatiran. Ini energi Merkuri ya. Merkuri masuk ke Gemini, balik ke rumahnya, Bo. Oh, gitu. Balik ke rumahnya, dan kalau planet apapun pulang ke rumahnya, ya, itu energinya double. Nah, ini monkey chatternya nih, jadi ikut double juga. Ya. Mungkin tentang kesetiaan, ketaatan, kepatuhan. Oke, udah segitu aja untuk Lenormand. Apa yang terjadi? Oke. Kita langsung ke Lucky Tarot. Lucky Tarot, tarotnya Lucky. Apa yang Virgo perlu ketahui di bulan Mei dengan segala perubahan energi semesta yang ada? Apa sih dampaknya untuk Virgo dalam segala aspek kehidupannya? Dan secara Virgo juga di bawah Merkuri ya, monkey chatternya kenceng, suka menganalisa, self kritiknya juga kenceng. Apa yang Virgo perlu ketahui di bulan Mei ini? Rumah pertama, rumah Virgo, Temperance. Rumah kedua, The Sun. Rumah ketiga, The Star. Rumah keempat, The Wheel of Fortune. Rumah kelima, The Lovers. Rumah keenam, The Devil. Rumah ketujuh, The Empress. Rumah kedelapan, The World. Rumah kesembilan, Judgment. Rumah ke-10, The Moon. Rumah ke-11, Strength. Rumah ke-12, Justice. Under the deck, The Hierophant. Oke. Tanggal 29 April, ya gue mulai dari tanggal 29 April, event terbesar di April supaya flow masuk ke bulan Mei-nya enak gitu ya. Tanggal 29 April Pluto retrograde di Capricorn. Okay. Kalau mungkin di bulan Januari, Februari, Maret, April ini banyak perubahan-perubahan signifikan yang sifatnya sangat cepat. Ya. Akhir April ini dia mulai ngerem perubahan karena Pluto itu planet transformasi, planet perubahan, dan juga penjaga kegelapan. Ya. Dia mulai ngerem karena Plutonya retrograde. Retrograde itu nggak ada yang namanya planet itu mundur, itu nggak ada, tapi bumi yang tetap bergerak, planetnya diam. Jadi situ adalah energi-energi untuk merevisi kembali sebelum lanjut ke perubahan-perubahan berikutnya. Oke. Nah, Capricorn itu buat Virgo ada di rumah kelima. Ya, rumah kelima itu tentang apa? Romance, love affairs, tentang kreativitas, project yang kalian bangun, tentang bagaimana kalian having fun, tentang anak-anak masa kecil kalian, itu di rumah kelima.
kalian ada the lovers. Kalian diminta untuk bercermin. Nah, kalian diminta untuk bercermin. Ini energi Gemini, by the way. Rumahnya Gemini, well di Capricorn, Pluto retrograde di Capricorn pada tanggal dan hari yang sama, tanggal 29 itu juga Merkuri itu planetnya Gemini, ya. Merkuri masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Artinya ini energi Gemini, ya kan, the lovers, kita diminta bercermin. Nah, rumahnya Gemini itu ada apa? Rumahnya Gemini itu ada di rumah ke-8, bagaimana kita berbagi. Entah itu kebersamaan, juga dalam hal-hal yang sifatnya milik bersama. Entah itu finansial, properti, warisan, ideologi, seks, intimacy, ya. Itu rumahnya Gemini buat Virgo. Dan kalian dapat the world. Ini energinya Saturn. Saturn di mana? Di Aquarius. Jadi ada hal-hal yang sifatnya mengikat. Dengan energi Saturn di situ, karena Saturn itu karma duniawi. Ada yang mengikat. Entah hal-hal yang sifatnya milik bersama, bagaimana kalian berbagi, ya. Entah itu properti, entah itu warisan, entah itu ideologi, entah itu seks, intimacy, ya. Ada energi Saturn, dan Saturn itu ada di Aquarius, ya. Dan di rumahnya Aquarius, kita lihat ada apa? Di rumah ke-6, ya, di keseharian, rutinitas, bagaimana kalian melayani orang lain, ada the devil, energinya Capricorn. Balik lagi ke the lovers, ke Gemini. Nah, dengan Merkuri balik ke rumahnya Gemini, ya, pulang kampung, mudik. Nah, itu planet apapun yang pulang ke rumahnya itu energinya double. Jadi dengan energi Saturn di situ, ya, kita merasa terikat atau bergantung. Ada keterbatasan, limitation, ya, dalam keseharian kita, rutinitas kita, which is the devil itu sendiri. Dan kita diminta untuk bercermin, muter-muter aja di situ. Kita yang diminta untuk kembali ke sejatinya energi kita sendiri. Kita harus clearing, karena Merkuri itu originalnya di rumah ketiga, ya. Rumahnya Gemini itu sebenarnya di rumah ketiga, yang mana di rumah ketiga kalian dapat the star. Ini energi Aquarius juga, yang mana di rumahnya Aquarius ada the devil, the star. The star itu pemulihan, healing juga, tapi lebih ke clearing energi. Clearing dari hal-hal atau energi-energi yang bukan kita. Entah itu kita diajarkan atau bukan, ya, atau pengalaman-pengalaman yang sudah nggak lagi selaras dengan kita harus clearing. Itu untuk mendapatkan apapun yang kita harapkan itu sesuai, istilahnya frekuensi kita sesuai dengan semesta. Okay? Wish fulfillment dong, gitu. Tapi sadari dulu ininya kita nih, keterbatasan kita. Seharusnya keterbatasan itu kita bisa gunakan sebagai potensinya kita, bukan malah kekurangan, tapi potensi besar kita, right? Pluto retrograde di Capricorn, berangkat dari Merkuri dulu. Pemahaman kita, kesadaran kita akan persepsi kita sendiri, ya. Untuk tanggal 30 April solar eclipse di Taurus, gerhana matahari di Taurus. Taurus buat Virgo itu ada di rumah ke-9. Di rumah ke-9 ada apa? Judgment.
Lagi-lagi berdasarkan penilaian-penilaian kita sendiri, persepsi dan mindset kita punya penilaian-penilaian yang mungkin salah menilai kita di masa lalu, ya. Kita dapat kesempatan kedua dengan approach pendekatan yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita udah menilai baik seseorang ternyata salah, menilai jahat seseorang ternyata salah, ya kan? Anyway, the other way around, ya. Dan di rumah solar eclipse di Taurus, ya. Rumah ke-9 itu tentang apa? Rumah 9 itu tentang travel. Rumah ke-9 itu tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing atau baru yang tidak kita kenal. Tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, dan juga higher learning. Itu rumah ke-9. Taurus ada di situ, ya, solar eclipse di situ, gerhana matahari di situ. Oke. Nah, di situ juga ada Uranus, di situ juga ada North Nodes. 2 tahun ke depan arahnya situ. Nah, sekarang kita mau ngelihat penilaian kita, mindset kita seperti apa dulu. Dan Uranus itu juga tentang keunikan diri kita sendiri, ya. Sejatinya kita. Uranus itu juga selalu nge-trigger atau memicu segala hal yang memang udah nggak lagi gitu, udah nggak sesuai. Itu sekarang dia penuh rebel, dia pemberontak untuk hal-hal yang ini rasanya udah nggak gini deh gitu. Dia akan terus berontak untuk gebrakan-gebrakan baru, inovator gitu. Jadi solar eclipse di situ lagi-lagi karma, musim gerhana ini adalah tentang karma lama dan karma baru. Untuk menciptakan karma baru, kita harus bisa melepaskan karma yang lama, kan gitu. Kalau kemarin kita baru saja meninggalkan eksis Gemini dan Sagittarius, ya, yang mana mungkin tahun lalu 2,5 tahun yang lalu ini tentang berbagi buat kita, ya, tentang berbagi karena di rumah ke-8 untuk Virgo, ya, akses berbagi dan materi finansial, yang mana punya gue, yang mana punya mereka, yang punya bersama, kayak gitu-gitu, hal-hal yang seperti itu di aksesnya Gemini sama Sagittarius 2,5 tahun tentang itu, ya, tentang apa yang bernilai buat kita, ya. Nah, ini 2 tahun ke depan, ya, aksesnya adalah tentang higher learning, perbedaan filosofi, tentang travel, tentang sesuatu yang baru, sesuatu yang asing, ya, dan pemahaman yang baru gitu. Karena aksesnya antara rumah ke-3 dan rumah ke-9. Oke. Jadi karmanya itu ada di pemahaman kita sendiri, persepsi kita sendiri, dan untuk mencapai pembelajaran untuk hal-hal yang baru gitu, kurang lebih. Tanggal langsung masuk ke Mei, ya, tanggal 2 bulan Mei Venus masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Oke. Lu kayak salah deh. Oh, enggak benar. Enggak, iya benar. Rumahnya Aries ke Venus, rumahnya Aries tuh di sini, di rumah. Salah berarti gue tadi. Aksesnya di 2 tahun kemarin, kalau tadi gue ngomong kan The World, ya, di rumah ke-8, ya. Di rumah ke-8 tuh rumahnya Aries buat Virgo, maaf. Berarti aksesnya Gemini Sagittarius buat Virgo 2 tahun yang lalu, ya. 2,5 tahun yang lalu. Gemini Sagittarius itu tentang home, ya, tentang home sama ini karir dan reputasi. 2 tahun ke belakang itu fokusnya adalah di karir. Arahnya kemana, long term goal kalian, ya. Kalian diminta untuk melepaskan kemarin itu home 2 tahun yang lalu. Jadi tahun lalu gitu, ya, tahun lalu sampai Desember kemarin itu kalian diminta untuk melepaskan home, ya.
Begitu masuk ke Taurus, aksis Taurus sama Scorpio di Desember akhir, ya bergeser ke rumah, jadi dari rumah 4, aksis rumah keempat sama 10 bergeser ke rumah 3 sama rumah 9 gitu. Sorry, tadi bukan 2 sama 8 ya, bukan 2 sama 8, agak kompleks. Semoga gue jelasin, cukup jelasin ya. Semoga kalian juga udah nonton 12 rumah astrologi ya, jadi bisa ngebantu. Anyway, tanggal 2 masuk ke Aries, tanggal 2 Mei, Venus masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Pisces buat Virgo itu di rumah ke-7 tentang relationship ya. Jadi sekarang ini nih, saat gue lagi baca ini ya, bulan April itu ada Mars, Venus, Jupiter, Neptune di rumah ke-7 kalian kan, di relationship ya. Relationship, partnership ya. Rumah ke-7. Nah, tanggal 2 Mei itu masuk ke rumah ke-8. Bagaimana kalian berbagi? Dan Venus itu tentang money dan relationship ya. Rumah ke-8 apa? Tentang berbagi hal-hal yang sifatnya milik bersama, tentang berbagi bagaimana dalam kebersamaan, entah itu properti, entah itu warisan, entah itu ideologi, sex intimacy, tentang finansial, tentang joint venture ya. Dan lagi-lagi kalian dapat the word. Tindakan kalian apa? Mars itu selalu tentang tindakan, action, action, action. Venus akan memberkatinya, gitu. Venus akan, ya, it's all about value, money, ya, with. Ada keterbatasan, ada batasan-batasan, ya, yang mana memang kita harus jaga, hargai, jangan salah gunakan kuasa. Kita diminta untuk grounded. Energi Saturn ada di Aquarius, lagi-lagi ada the devil. Kita harus balik lagi sadarin ketergantungan kita itu hanya sebagai mindset. Keterbatasan kita itu hanya mindset kita sendiri. Justru itu potensi kita kalau kita bisa menyadarinya, ya nggak sih? Kekurangan itu sebenarnya justru harus kita bisa gunakan sebagai aset dan arah kemana kita akan bergerak gitu. Venus di sana. Kalau kita bisa menghargai itu, menjaga itu, grounded ya, artinya agak membumi ya, nggak terlalu ngawang. Karena by the way, tanggal 3 Mei Jupiter sextile atau support, ngedukung Pluto in retrograde. Jadi Jupiter itu kan planet keberuntungan. Jupiter itu juga berkah spiritual. Jupiter masih di Pisces. Di rumah Pisces ada apa sih? The Empress. Kalian siap jalin komitmen partnership yang baru. The Empress itu nge-support untuk perubahan-perubahan ya. Pluto retrograde di Capricorn. Bagaimana kita ingin diperlakukan dan bagaimana kita memperlakukan. Begitu. Di rumahnya Capricorn lagi-lagi ada the Lovers. Kita diminta untuk bercermin. Sesiap-siapnya kita, seenggak siap-siapnya kita. Yang di luar itu hanya menyesuaikan. Kita diminta bercermin. Siap nggak? Untuk partneran. Baiklah. Oke. Tanggal, masalahnya kalau nunggu terus ya siap tuh nggak ada yang siap. Tanggal 10 Mei Jupiter masuk Aries, action. Udah bukan lagi waktu yang nunggu.
jemput bola. Apa yang kita ingin dapatkan, lakukan. Jemput bola. Karena Jupiter memberkahi, ya. Jupiter akan memberkati gitu. Akan dapat apapun itu. Tinggal nanya, ya kan. Kalau emang nggak tahu, kalau emang ragu, tanya aja. Bicarakan, lakukan, anyway, anything. Mulai aja. Jangan ragu. Ragu karena keterbatasan kita. The devil. Oke. Tanggal 10 itu juga ya. Merkuri retrograde di Gemini. Gemini di mana? Di rumah ke-10, karir, reputasi, dan long term goal. Merkuri itu apa? Persepsi, mindset, komunikasi. Kita yang sifatnya sangat emosional, the moon. Dan itu retrograde. Monkey chatternya tolong ya. Yang buat kita ragu-ragu itu apa? Sisi emosional kita kan. The moon energinya Pisces, juga energinya Cancer. Energinya Pisces, the Empress, siap untuk menjalin partnership yang baru. Energinya Cancer buat Virgo ada di rumah ke-11. Rumah 11 itu apa? Society, komunitas, lingkungan sekitar kita, network, sahabat, ya, keadilan sosial, rasa kemanusiaan, harapan-harapan. Kita dapat strength. Kita diminta untuk kuat dan percaya diri, untuk tampil. Apapun aspirasi kalian. Strength itu energi Leo. Di rumahnya Leo buat Virgo itu di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, keyakinan yang membatasi kalian sendiri. Juga tentang alam bawah sadar. Yang mana di rumah ke-12 kalian dapat justice, pengadilan, keadilan. Kalian menuntut keadilan mungkin. Yang jelas sih kalian menuntut keseimbangan. Kalian diminta untuk seimbang. Ya, ini energi Libra. Yang mana di rumah Libra, di rumah kedua buat Virgo ya. Jadi Merkuri retrograde di Gemini ini ya, tentang karir, reputasi, juga long term goal kalian ini ya. Semuanya mungkin berkisaran tentang network kalian sendiri, sekitar kalian, dan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial itu ya, yang sangat berpengaruh pada alam bawah sadar kalian, keyakinan kalian sendiri yang membatasi kalian. Dan di situ kalian akan mendapatkan pencerahan. Karena di rumah ke-12 kalian dapat justice, energi Libra, di rumah Libra, rumah kedua, rumah materi, value. Ya. Ada the sun, energi matahari itu sendiri, dan matahari ada di Taurus, gerhana matahari, judgment di rumahnya Taurus, penilaian kita sendiri yang mungkin kita salah. Akan ada terang bagaimana kita memvalue diri kita sendiri, menilai, menghargai diri kita dan juga orang lain, apapun itulah, siapapun itu, apapun itu. Merkuri retrograde di Gemini itu berkisar tentang karir, reputasi, dan long term goal. Karir, reputasi, long term goal, dan juga ya, konektivitas kita dengan yang punya power, yang punya otoritas, atau bos, bisa juga orang tua ya. Anyway,
tanggal 16 gerhana bulan di Scorpio. Scorpio buat kita itu ada di rumah ketiga. Gue ngomong kita karena gue juga Virgo rising ya. Di rumah ketiga itu kita dapat rumah ketiga, rumahnya Merkuri ya, tentang mindset, persepsi, komunikasi ya. Kita dapat the star, wish fulfillment, tapi ada syaratnya. Kita mesti healing, clearing energi yang bukan energinya kita. Healing. Ini energi Aquarius dong. Lagi-lagi di rumahnya Aquarius ada the devil. Pemikiran, mindset kita yang mengasih, membatasi dan mengikat kita untuk stay di zona nyaman. Apapun itu nyaman buat kita ya. Dan ini kan energi Capricorn ya. Di rumah Capricorn ada the lovers. Kita diminta bercermin ya. Energi Gemini lagi-lagi untuk karir, reputasi, long term goal dan rumahnya Gemini aslinya originalnya rumahnya Merkuri kan ya. Di rumah ketiga itu sendiri Scorpio. South Node saya juga di situ ya. Apa yang harus kita tanggalkan untuk mencapai, untuk melakukan pendekatan yang berbeda dari penilaian kita yang lama, karena arahnya adalah situ ya. Mungkin kita diminta untuk belajar lagi ya kan, karena rumah ke-9 kan tentang higher learning ya, untuk memulai sesuatu yang baru yang mungkin kita belum tahu, asing. Tanggal 20 matahari masuk ke Gemini dan meninggalkan Taurus. Nah, jadi tugasnya Taurus udah kelar tuh. Nah, karena kita bisa kita udah dapat terang ya kan, apa yang harus kita tinggalkan ya. Masuk ke Gemini mataharinya, diberi terang lagi apa? The moon, sisi emosional kita. Untuk apapun itu, karir, reputasi ya, long term goal. Dan the moon, kalaupun ini rumahnya energi Pisces, tentang apapun yang kita ingin mulai. The Empress, apapun yang ingin kita realisasikan, entah itu partnership, kalau energinya Cancer ya, kita diminta untuk strength, kuat. Kita diminta untuk berlaku adil. Yang pertama sih dengan diri kita sendiri ya. Matahari di situ, Merkuri juga di situ. Dan Merkuri retrograde di Gemini loh. Gue lupa tanggal 10 itu Merkuri juga retrograde di Gemini barengan sama Jupiter masuk Aries. Jadi mungkin ada sedikit konflik ya. Dengan energinya Jupiter masuk Aries. Jupiter ke Aries itu apa yang kita lakukan gitu. Karena sifatnya itu dia pengen gerak, gatel, pengen gerak, melakukan gitu. Nah tapi Merkuri, mindset kita, persepsi kita itu lagi retrograde. Kalau ada keraguan-raguan, kayaknya wajar banget deh energinya begitu gitu loh. Dia selalu meragukan perasaan kita sendiri, intuisi kita. Matahari masuk ke situ lagi kan, jadi deh gitu. Yang jelas akan terang, akan ada terang ya, akan ada kebenaran yang keluar, entah itu keadilan. Tanggal 22 Merkuri terus retrograde
ya, sampai balik ke Taurus, judgment. Nah, jadi kita secara emosional kita akan dibawa lagi ke trauma kita, luka-luka lama kita tentang penilaian kita sendiri yang salah, yang membuat kita jadi kayak gitu, kayak serba salah mungkin. Jadi istilahnya keyakinan kita kayak diombang-ambing dikit lah. Tanggal 24 Mars masuk Aries. Terpujilah Mars. Terpujilah Mars. Mars itu selalu tentang action, ya. Action. Kita tetap akan grounded dengan energi Saturn di situ, ya. Kita akan grounded. Kita akan punya, kita tetap mencoba membumi dengan segala keterbatasan kita untuk berbagi dan tanggung jawab, disiplin, ya, dalam berbagi, ya. Bahkan untuk menciptakan kerjasama itu sendiri. Mars masuk Aries, dan pada hari yang sama North Node konjang Merkuri di Taurus. Apakah penilaian kita itu sudah sesuai dengan kemana kita ingin, dengan arah goal kita gitu, apa yang kita ingin capai gitu. Apakah persepsi dan mindset kita sudah sesuai, sudah selaras? Karena Merkuri retrograde di Taurus, dan itu stabilitas yang kita ingin capai. Tanggal 28 Venus masuk ke Taurus, meninggalkan Aries. Artinya Venus itu kan money, relationship, harmoni, value system. Nah, ada berkah, dan Venus masuk ke Taurus itu artinya dia pulang ke rumahnya. Planet apapun yang balik ke rumahnya itu energinya double. Jadi tergantung persepsi kita sendiri, ya. Yang jelas kalau kita bisa positif di sini maksudnya apa adanya, gimana kitanya ya, menjadi yang sejatinya diri kita, karena ada Uranus juga di situ ya. Kalau kita ingin punya tekad untuk belajar hal-hal yang baru, kenapa kita harus berpegang selalu pada yang lama, keyakinan lama kita gitu. Dan itu juga untuk mengembangkan penghasilan, ya, Venus ya, nilai-nilai dalam relationship itu sendiri. Tanggal 30 New Moon di Gemini, sesuatu yang baru, ya, kita siap memulai sesuatu yang baru dengan sisi emosional yang lebih mantep ya istilahnya. Walaupun Merkuri masih retrograde ya, masih di sini, masih di Taurus. Artinya lagi-lagi kita diminta untuk meninggalkan. Ini masih proses retrograde. Gokil. Merkuri baliknya direct itu kapan sih? Oh, tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni direct di Taurus. Ya. Colongan. Colongan. Buat yang lain belum gue sebut untuk Taurus, untuk bulan Juni. Buat Virgo doang. Oke. Jadi kemantapan, stabilitas emosional kita untuk memulai sesuatu yang baru itu ya, mungkin kita akan mulai rasakan itu di awal Juni. Kemantapan itu ya. Sebelumnya kita masih akan terus ragu-ragu, kurang kayaknya gini, kayaknya gitu, terlalala, monkey chatter kita kenceng. Virgo lagi gitu kan, di bawahnya Merkuri, ya enggak? Self kritiknya juga kenceng. Anyway, alam bawah sadar kita Hierophant Taurus. Hierophant itu tentang komitmen, tentang stabilitas, tentang kepatuhan, tentang tradisi, nilai.
tentang agrikultur. Oh ya, Taurus itu juga eh, nggak hanya di bawah Venus, tapi juga Ceres. Venus itu secara tradisional astrologi, secara modern astrologi dia di bawah Ceres. Ceres itu apa sih? Ceres itu tentang agrikultur, pertanian, makanan, supply food supplier, tentang tumbuhan, ya, tentang fisik kita sendiri, tentang materi, juga tentang anger, tentang kemarahan, kesedihan, derita, ya. Kedua sisi dari Ceres itu ya. Ya, kita harus mampu bercermin dengan penilaian-penilaian kita sendiri, keyakinan-keyakinan kita sendiri. Itu sih intinya di bulan Mei buat Virgo. Yaudah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Dan kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan kalau emang kalian butuh personal reading, personal ya, relationship, karir, perusahaan ya, atau apapun itulah, itu kontak gue di box description ada tertulis bagaimana kontak gue. Thank you udah nonton.